Selamat pagi anak-anak. Apa kabarmu pagi hari ini? Tentunya baik dan luar biasa bukan? Ibu guru percaya kalian hari ini selalu diberkati Tuhan, diberikan kekuatan dan kesehatan. Kalian sudah renungan pagi? Baik, kalau sudah, siapkan dirimu, kita belajar tematik. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 4, pembelajaran 5 dan 6. Tujuan pembelajaran sebagai berikut. Anak-anak, apakah kalian memiliki hewan peliharaan? Jika iya, apakah kalian menyayanginya? Baik, anak-anak menyayangi hewan dengan cara memeliharanya adalah hal yang sangat menyenangkan. Hewan peliharaan kita dapat kita latih untuk melakukan berbagai macam kegiatan. Contohnya, mengendarai sepeda, menari, melompat, bermain bola, dan lain sebagainya. Kita dapat melihat hewan yang terlatih itu dalam sebuah pertunjukan sirkus. Tidak hanya hewan jinak yang dilatih, hewan buas pun dilatih agar bisa ikut dalam pertunjukan. Contohnya, gajah, monyet, harimau, dan lain sebagainya. Dalam sebuah kelompok sirkus, hewan-hewan dilatih dan dirawat dengan baik. Selain dilatih, hewan tersebut juga diberi makan dan dibersihkan badannya dengan teratur. Untuk melatih hewan diperlukan orang yang ahli dan terlatih dalam bidangnya. Contohnya, hewan buas. Hewan ini adalah hewan yang pemakan daging. Jadi, jika melatih hewan ini memerlukan orang yang ahli dalam bidangnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Para pelatih sangat menyayangi hewan-hewan asuhannya. Untuk memberi makan, hewan peliharaan kita tidak sembarangan. Makanan yang diberikan pada hewan harus sesuai dengan aturan dan kebutuhannya agar tubuh dan badan hewan tetap terjaga kesehatannya. Baik anak-anak, sekarang kita akan menghitung berapa banyak bagian dari sebuah daging yang akan dimakan oleh hewan-hewan tersebut. Mari kita saksikan contoh berikut ini. Petugas sirkus sedang mempersiapkan makanan untuk hewan pemakan daging. Petugas memotong daging menjadi 8 bagian sama besar. Dari 8 bagian daging yang sama besar tadi, 5 bagian daging diberikan untuk harimau. Bagian daging yang dimakan harimau jika ditulis dalam pecahan adalah 5/8. 5 ini adalah bagian dari daging yang diberikan untuk harimau. 8 ini adalah jumlah dari 8 bagian daging yang dipotong tadi yang sama besarnya. Nah, sekarang 3 bagian daging diberikan untuk beruang. Bagian daging yang dimakan beruang
jika ditulis dalam pecahan, bilangan pecahannya adalah, ayo ada yang bisa? Ya, betul, yaitu 3/8. Artinya 3 bagian daging dari 8 daging yang dipotong sama besar tadi. Nah, sekarang pertanyaannya, hewan manakah yang memakan bagian daging lebih banyak? Ya, betul, yaitu hewan harimau. Harimau, di sini tulis harimau karena dia yang paling banyak makan, yaitu berapa? 5/8. 5 dari 8 bagian potong daging tadi. Nah, anak-anak, yang berikut perhatikan gambar berikut ini. Ini memiliki satu bagian yang utuh. Nah, satu bagian ini dibahagi 2. Nah, ini sudah dibahagi 2. Satu diberi warna, yang satunya tidak diberi warna. Jadi, kalimat pecahannya yaitu satu bagian dari 2 bagian. Ini tadi gambarnya 1 dibagi 2, jadi menjadi 2 bagian yang sama besar, sehingga bentuk pecahannya adalah 1. Ini berbicara tentang bagian tadi 1/2. Ini berbicara tentang gambarnya yang sudah dibagi 2. Berikut, dari gambar yang dibagi 2 tadi ini, yang bertanda biru dan yang tidak diwarnai, yang diwarna biru dan yang tidak diwarna, kita turunkan ke sini, dibahagi 2. Ini gambar ini dibahagi 2 menjadi seperti ini. Yang tidak berwarna juga dibahagi 2 seperti ini. Sehingga kalimat matematikanya 2 bagian dari 2 ini dari 4 bagian. Ini sudah dibahagi 4, sama besar. Sama besar, sehingga kalimat matematika pecahannya adalah 2/4. Nah, berikut dari gambar yang diwarnai tadi, masing-masing sudah dipotong 4 tadi. Satu gambar ini kita turunkan ke sini, itu dibahagi 2 lagi. Berikut ini juga dibagi 2, semua dibagi 2, sehingga 4 bagian dari 4 ini, 4 bagian dari 8 yang sudah dibahagi 8 bagian yang sama besar. Ini sudah sama besar, dan sehingga kalimat pecahannya yaitu 4 dibahagi 8. 4 ini 4/8. 4 berbicara 4 bagian yang tadi, dan 8 ini berbicara tentang bagian dari 4 itu yang sudah dibagi sama besarnya, itu 4/8. Baik, kalian sudah mengerti? Oke. Anak, kalian sudah bisa membuat pecahan berdasarkan gambar seperti yang sudah kita kerjakan tadi. Sekarang kita akan belajar tentang pecahan senilai. Apakah kalian tahu apakah pecahan senilai itu? Ya, pecahan senilai adalah pecahan yang nilainya sama. Pecahan senilai dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama, mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Yang kedua, membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Baik, mari kita lihat contoh mengerjakan atau menentukan pecahan senilai yang sama. Contohnya 1/2. Nah, 1/2 ini kalau 1 disebut apa? Iya, pembilang. 2 disebut apa?
Ya, penyebut. Pecahan senilai dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama tadi apa? Mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Sekarang 1/2 ini kita kalikan dengan bilangan yang sama. Kita kali 2. Di sini kita kali 2, pembilang dikali 2, penyebut dikali 2. Sehingga hasilnya 1 dikali 2 berapa? Ya, good, 2 per 2 kali 2 berapa? Ya, 4. Nah, sehingga 1/2 senilai dengan 2/4. Ya. Contoh lagi. Contohnya lagi. Misalnya 1/2 kita kali 4. 1 kali 4 berapa? Ya, 4. 2 kali 4? 8. Nah, sehingga 1/2 senilai dengan 4/8. Ya, kesimpulannya adalah 1/2 itu dia senilai dengan 2/4 dan 4/8. Nah, ini cara yang pertama. Kalau cara yang kedua, membagi pembilang dan penyebut. Contoh, membagi pembilang dan penyebut. Kita ambil angka 2/4. Membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Sekarang 2/4 kita bagi 2 dengan bilangan yang sama. Ya, 2 dibagi 2 berapa? Ya, 1. 4 dibagi 2? 2. Nah, sehingga 2/4 senilai dengan 1/2. Kita ambil lagi, misalnya 8/16. 8/16 kita bahagi. Misalnya kita bahagi 4, boleh. Ya. 8 dibagi 4 berapa? Ya, good, 2. 2/16 dibagi 4 berapa? 4. Sama dengan 2/4. Jadi pecahan 8/16 senilai dengan 2/4. Baik anak-anak, kalian sudah mengerti tentang pecahan dalam bentuk gambar dan pecahan senilai yang sama. Nah, anak-anak, apakah kalian masih mengingat tentang cerita dongeng? Ada unsur-unsur apa saja yang terdapat dalam cerita dongeng? Ya, betul, ada tema, tokoh, penokohan, dan amanat cerita, alur cerita, dan lain sebagainya. Ibu guru percaya kalian masih mengingat hal tersebut. Baik anak-anak, kalian dapat membaca cerita dongeng tentang kancil dan buaya. Ingat, membaca harus menggunakan apa? Iya, lafal dan intonasi yang benar. Dengan demikian, kalian bisa menentukan atau menyebutkan tokoh dalam cerita dongeng tersebut, penokohannya bagaimana, alur ceritanya,
dan pesan dari isi cerita dongeng tersebut. Baik anak-anak, kalian sudah membaca cerita Kancil dan Buaya tadi? Oke, tentunya kalian sudah mengerti tentang peran-peran yang ada dalam tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Nah, cobalah kalian memainkan peran yang sesuai dengan cerita pada dongeng tersebut yang sudah kalian baca. Bagaimana perasaanmu saat bermain peran? Manakah bagian yang kalian anggap paling kalian sukai? Dan manakah bagian cerita yang tidak kalian sukai? Tentunya ada beberapa cerita yang kamu anggap kalian suka dan yang tidak disukai. Oke, itulah gunanya kalian membaca cerita dongeng. Baik anak-anak, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pun mempunyai peran atau tugas masing-masing di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Contohnya, kalian sebagai siswa, kalian mempunyai peran adalah menjadi anak yang rajin belajar. Contoh, lagi ibu guru. Tugas ibu guru adalah mengajar anak-anak agar anak-anak menjadi pintar. Dokter mempunyai peran yaitu merawat pasien-pasien yang sakit. Ibu di rumah mempunyai peran merawat dan menjaga anak-anak mereka di rumah dengan memberi makan atau memenuhi kebutuhan mereka dan lain-lain sebagainya. Nah, anak-anak, silakan kalian melakukan peran kalian masing-masing di rumah dengan baik agar kalian menjadi anak-anak yang hebat. Baik anak-anak, dengan demikian pelajaran kita hari ini telah selesai. Ibu guru harapkan lewat pelajaran hari ini kalian dapat melakukan atau menentukan pecahan berdasarkan gambar, menyebutkan pecahan senilai yang sama, menyebutkan peran-peran dalam tokoh dalam sebuah cerita, dan peran-peran di dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, semoga pelajaran kita hari ini bermanfaat bagi kalian dan masa depan kalian. Ibu guru tetap berharap kalian terus rajin belajar, tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.